Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk telah sempurna dengan pembagian rezekinya. Tidak ada satupun yang akan ditelantarkannya termasuk kita. Yang dibutuhkan adalah mau atau tidak kita mencarinya. Yang lebih tinggi lagi, benar atau tidak cara kita mendapatkan rezeki. Rezeki di sini tentu bukan sekedar uang, ilmu, kesehatan, ketentraman jiwa, pasangan hidup, keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya termasuk pula rezeki, bahkan lebih tinggi nilainya dibanding uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang dipusingkan oleh masalah pembagian rezeki ini. Dia merasa rezekinya sedang seret, padahal sudah berusaha maksimal mencarinya. Ada banyak penyebab, mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Padahal Allah itu sesuai prasangka hambanya. Dalam surat At-Talaq disebutkan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertobat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudaraku, bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya mampet. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Setiap manusia yang terlahir ke dunia sudah dilengkapi dengan rezekinya masing-masing. Allah Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melatat pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala menetapkan takdir semua makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi.
Tugas manusia sekarang adalah bagaimana menguatkan ikhtiar, berusaha, dan beramal soleh. Sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang tidaklah meninggal dunia hingga Allah Ta'ala menyempurnakan rezekinya. Maka jangan pernah merasa lambat datang rezekinya. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Di dalam Al-Quran yang agung, Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada manusia, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangunlah di pagi hari untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan atau keberuntungan." Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian di hadis lain disebutkan, seusai sholat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat At-Tabrani. Di hadis berikutnya disebutkan, siapa berbakti kepada ibu bapaknya, maka kebahagiaanlah untuknya dan Allah akan memanjangkan umurnya. Riwayat Abu Ya'la, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Dan apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki Allah daripadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Di dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya, maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya atau silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam hadis Muslim disebutkan, siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan pernah suatu ketika dalam hadis riwayat Ad-Darqutni, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu dibentangkan di arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkannya, niscaya Allah menyedikitkan baginya." Di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani juga dijelaskan perihal rezeki. "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau salat duha. Nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya." Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar atau mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. Dan Allah akan memberikan rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Semoga keberkahan selalu tercurah bagi umatku yang beraktivitas di pagi hari."